Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, unsur pengurus Masjid Agung Al-Muhsinin yang berhadir, yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh pemuka masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita bersama. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir, syukur alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam pertemuan rutin yang sudah cukup lama terhenti, yaitu kajian yang dilaksanakan setiap Senin, mana jadwal saya Senin keempat bulan Ganjil. Sekarang Senin keempat bulan Juli, bulan 7. Yang mudah-mudahan untuk jadwal-jadwal berikutnya kita terhindar dari berbagai macam halangan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini semakin ramai dan semakin berbobot. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya sedikit berbicara tentang komentar yang diucapkan oleh sejumlah orang ketika seseorang wafat. Terutama orang yang wafat itu yang memang tokoh, orang penting, orang yang banyak berjasa di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam bidang dakwah. Apa di antara komentar itu, ya, ini sedikit apa-apa ibu yang berhadir, ada fenomena yang memang sama-sama kita lihat, sama-sama kita alami. Kalau kita buka Facebook hari ini atau sejak beberapa bulan terakhir, itu dominasi beritanya tentang innalillah. Di samping itu ada berita tentang rumah sakit. Nah, dua itu sekarang yang sangat banyak mengisi lembaran berita di medsos, khususnya Facebook. Baru saya dibuka, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, selanjutnya informasi tentang yang sedang terbaring tak berdaya. Permohonan doa untuk kesembuhan yang bersangkutan. Ini sekarang yang sama-sama kita lihat dan kita alami.
Nah, salah satu di antara komentar yang bagi sebagian masih dipertanyakan, ketika ada berita seseorang meninggal dunia, lalu di-share, lalu di-posting, di-share, di-sharekan, nah, ada komentar, saya jadi saksi bahwa beliau adalah orang baik. Saya yakin Bapak Ibu membaca komentar ini. Jadi ada pernyataan, ada statement yang menyatakan bahwa yang mengucap itu bersaksi bahwa orang yang meninggal itu adalah orang baik. Nah, saya kira ini memang belum lama ini. Komentar-komentar seperti ini belum lama. Kalau dulu biasa saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi semoga beliau husnul khatimah. Itu termasuk baru juga itu. Nah, tapi ada lagi ungkapan, saya bersaksi bahwa beliau adalah orang baik. Apakah ini sekedar mode atau tren, atau memang ada dasarnya? Ada sumbernya ini. Nah, ibu-ibu bapak beradir, ada beberapa hadis yang memang diakui termasuk hadis sahih. Di antaranya bisa kita lihat dalam Sahihaini, rawahu Syaikhani. Apa itu? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, di situ diungkapkan di hadapan Nabi pernah lewat rombongan membawa jenazah. Saya lihat di Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim juga ada. Nabi bersama sejumlah sahabat melihat ada rombongan mengusung jenazah. Nah, di antara sahabat yang hadir ada yang berkomentar, orang baik telah wafat. Orang baik telah meninggal. Didengar oleh Nabi komentar itu. Nah, Nabi mengucapkan kata-kata wajabat, wajabat, wajabat. Ya, kalau kita terjemahkan di sini mesti, mesti. Sahabat, tidak ada yang bertanya ketika itu. Apa yang dimaksud dengan mesti. Pada kesempatan lain, Nabi dan sahabat juga menyaksikan ada rombongan membawa jenazah. Dan di antara sahabat ada yang berkomentar, orang jahat telah mati. Jadi sahabat kenal siapa yang diusung itu. Ada yang berkomentar, orang jahat telah mati. Sama rupanya komentar Nabi, wajabat, wajabat, wajabat. Nah, ini yang bikin sahabat penasaran. Ketika Nabi
mendengar orang baik telah meninggal, beliau ucapkan wajabat, wajabat, wajabat. Ketika Nabi mendengar orang jahat telah mati, sama juga wajabat, wajabat, wajabat. Nah, di antara yang mendengar komentar Nabi itu, yang ada yang bertanya, apa maksudnya ya Rasulullah? Apa maksudnya wajabat, wajabat, wajabat yang kau ucapkan itu? Kok sama? Kami menyatakan orang baik telah meninggal dunia. Engkau menyatakan wajabat, wajabat, wajabat. Ketika ada rombongan bawa jenazah orang jahat, orang jahat telah mati. Sama wajabat, wajabat, wajabat. Apa maksudnya ya Rasulullah? Akhirnya Nabi menjelaskan, antum syuhadaullah fil ardi. Antum syuhadaullah fil ard. Kamu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi kalau saksi akan dimintakan kesaksian. Kesaksian kalian akan diperhitungkan ya untuk seseorang. Ketika kalian menyatakan orang baik telah meninggal, kalian mengakui dia orang baik, ya itu didengar oleh Allah, diterima oleh Allah kesaksian itu. Wajabat lahul jannah. Dia mesti masuk surga. Dia mesti masuk surga. Demikian pula sebaliknya ketika kalian menyatakan orang jahat telah mati, Allah dengar, Allah terima kesaksian itu. Lalu saya nyatakan wajabat, 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 artinya wajabat alaihin nar. Dia mesti masuk neraka. Ini ngeri ini Bapak Ibu hadir. Kalau saya pribadi ngeri membaca hadis ini. Hadis ini memang benar-benar ada. Kalau kita ingin menelusuri lebih jauh, ya buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim. Buka dalam bab janazah atau janaiz. Tentang jenazah. Nah, di sana ada ya hadis yang menceritakan tentang apa yang kita komentari sebentar ini. Apa artinya? Ya, mungkin saja kita menilai diri kita telah maksimal mentaati, mengikuti aturan ilahi, telah berusaha meninggalkan yang dilarang, telah bersungguh-sungguh melakukan yang diperintah atau yang disunnahkan. Menurut kita sudah berada di titik aman. Tapi bisa jadi masyarakat muslim di lingkungan kita punya penilaian lain. Nah, ini yang ngiri ini Pak. Ini masyarakat muslim, bukan kafir ya. Masyarakat muslim seagama dengan kita, satu akidah dengan kita, cuma berada di lingkungan kita, menilai kita beda dari apa yang kita nilai terhadap diri kita sendiri. Apa misalnya? Ini jahat itu bisa jadi ya, tapi yang perilaku itu. Perilaku. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah
hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Yang bisa dirasakan oleh masyarakat inilah. Kalau salat kita, puasa kita, zikir kita, doa kita, haji kita, puasa kita, itu urusan kita dengan Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tidak ada maksud ya menyepelekan ibadah. Kalau urusan salat kita, urusan zikir kita, urusan doa kita, urusan i'tikaf kita, urusan puasa kita, haji kita, umrah kita, itu urusan kita dengan Allah. Nyaris masyarakat sekitar kita tidak merasakan ya sesuatu yang katakanlah yang bermanfaat untuk mereka. Kenapa demikian? Kita berzikir ya. Kita baca subhanallah sekian kali, baca tahlil sekian kali. Ya, beriktikaf berlama-lama. Ya, seberbanding kita dengan Allah. Dengan masyarakat ini tidak ada apa-apa. Masyarakat tidak dapat apa-apa. Naik haji kita berulang kali, umrah berulang kali. Ya urusan kita pribadi dengan Allah. Bisa jadi kita yang sudah sering tahajud, sering i'tikaf, ya lidah kita basah berzikir menyebut nama Allah. Kita bersungguh-sungguh dalam berdoa, rajin puasa. Masyarakat tidak merasakan apa arti kehadiran kita untuk mereka. Barulah kalau kita sudah mengamalkan ajaran Islam tentang al-akhlaqul karimah, ini baru masyarakat merasakannya. Apa contohnya ini? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ya misalnya kejujuran. Ini terkait dengan masyarakat. Pengasih dan penyayang, peduli masyarakat, bermanfaat nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling dirasakan manfaatnya, manfaat kehadirannya oleh masyarakat, oleh manusia lain. Ini baru terkait dengan masyarakat. Dan kalau kita baca dalam hadis-hadis, ketika sudah sampai ke yang terbaik, umumnya, kalau tidak kan seluruhnya, umumnya memang terkait dengan masyarakat. Apa contoh? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Terkait dengan masyarakat. Sebaik-baik kamu adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau pula mengajarkannya. Ini belajar dan mengajarkan. Orang merasakan manfaatnya. Demikian juga khiyarukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik ketika membayar hutang. Wah, ini terasa. Mohon maaf Bapak Ibu hadir, cukup banyak di antara kita yang ibadah ritualnya menonjol, tapi ibadah dalam bentuk hubungan sosialnya buruk. Buruk dalam arti dapat catatan buruk dari masyarakat. Apa contohnya? Ya ketika melunasi hutang. Ketika meminjam, hebat sekali. Meyakinkan pihak tempat meminjam untuk meminjamkan uangnya. Tapi setelah ya datang, janjian datang, tiba saatnya untuk melunasi,
Entah namanya pura-pura tidak tahu. Atau bersikap sinis. Seakan-akan meminta duit dia sendiri. Ini banyak kaum muslimin. Kalau kita dengar pengakuan besar banyak sekali. Nah, ini terasain. Khiyarukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik ketika melunasi hutang. Dan saya yakin kita belum lagi mengamalkan ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Sejumlah hadis menyebutkan bahwa Nabi ketika membayar hutang sengaja melebihi dari pokok hutang, tidak diakatkan, tidak menjadi syarat ketika berhutang, tapi Nabi dari pribadi beliau sendiri atas keinginan sendiri melebihi. Ya, kalau hutang misalnya katakanlah 100.000, beliau bayar 120.000. Beliau pernah berhutang ternak, ukurannya biasa-biasa, tapi ketika bayar besar. Nabi suruh pilih yang gemuk, yang besar itu. Ada sahabat yang tahu. Dulu tidak sebesar ini ya Rasulullah. Dulu tidak sebesar ini. Iya begitu kata Rasulullah. Saya tahu itu. Kenapa lebih? Ya, khiyarukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik ketika melunasi hutang. Senang hati orang ketika kita membayar hutang. Tidak ada rasa jera, indak jaran. Nah, ini langkah. Jadi kalau uji rajin berzikir, rajin berdoa, rajin tahajud, rajin puasa sunat, barangkali banyak kita yang unggul puasa sunat, unggul tadarus Al-Quran, unggul tahajud, i'tikaf. Tapi ketika bayar hutang, ini langkah terjadi. Khiyarukum ahsanukum qada'an. Demikian juga ketika kita temukan hadis khiyarukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik mengurus keluarganya. Mengurus keluarga, perlakuan terhadap keluarga. Nah, ini juga jadi catatan kita kaum muslimin bahagia. Bagaimana mengurus keluarga, bagaimana mengarahkan keluarga, kasih sayang terhadap keluarga. Malah Nabi sendiri pernah meminjam seorang bayi digendong oleh orang tuanya. Nabi pinjam sebentar. Tiba-tiba bayi tadi pipis, kenalah baju Nabi. Marahlah yang punya bayi. Dia marah sama bayinya ini. Anak masih kecil ini. Nabi menegur. Sikap Anda sebentar ini lama bekasnya. Ya, lama bekasnya terhadap pribadi bayi ini. Sementara kencingnya ini sebentar habis ini. Apalagi bayi laki-laki. Masih makannya, konsumsinya masih hanya menyusu. Cukup dengan percikan air, selesai. Nah, ini contoh betapa Nabi itu ya sangat pengasih penyayang. Pernah pula seorang ayah, ya artinya seseorang yang punya anak melihat Nabi menyayangi anak kecil
Ya, memeluknya, merangkulnya dengan penuh kasih sayang, menciumnya. Apa komentar ayah tadi? Saya sudah sekian kali punya anak, belum pernah menyayang anak seperti itu. Apa komentar Nabi? Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak penyayang, tidak akan disayangi. Siapa yang tidak punya sikap rahmat, juga tidak akan dapat rahmat dari Allah. Nah, ini contoh ibu-ibu Bapak beradir, ya, penilaian masyarakat. Masyarakat muslim yang berada di lingkungan kita. Ketika kita merasa sudah unggul karena rajin melaksanakan ibadah-ibadah ritual tertentu, sementara masyarakat sekitar kita menganggap kita ini, ya mohon maaf ibu, kehadiran kita tidak ada artinya bagi mereka, tidak ada manfaatnya bagi mereka. Wujuduhu ka'adamihi, ada tidak adanya kita sama saja, malah kadang-kadang merepotkan mereka. Lalu mereka menganggap kita orang tidak baik. Dan kalau itu didengar oleh Allah dan itu jadi pertimbangan nanti, na'udzubillah. Nah, ini ibu-ibu, bapak berhadir. Jadi kebetulan ada yang bertanya. Ucapan-ucapan di saat mendengar berita seseorang meninggal dunia. Saya jadi saksi. Dia adalah orang baik. Apakah ini satu ucapan yang sifatnya menghibur saja atau hanya bersifat sosial? Tidak. Ada dasarnya, ada sumbernya. Maksur mencontoh komentar sahabat-sahabat Nabi, ya, ketika ada orang meninggal dunia. Jadi karena pernyataan kita itu sangat penting artinya, ya, saya kira patut kita ucapkan ini. Jadi, ketika seseorang meninggal dunia dan kita tahu dia orang baik, kita ucapkan dia adalah orang baik. Dia adalah orang soleh. Dia adalah orang sosial, suka menolong, orang yang sangat bermanfaat. Nah, itu tidak sia-sia. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, wal-'iyadzu billah. Apa contoh sebaliknya? Ya, misalnya kita terkenal kikir, walah. Ya, kita dikenal masyarakat sebagai orang kikir. Mohon maaf, saya mendengar langsung. Ya, mendengar langsung. Di pagi aja nyoba ditong. Padahal dilihat dari simbol-simbol yang dia pakai, ya sepertinya orang taat beragama. Ya, pakai, ya sudah pulang dari tanah suci lah bagaimana Pak Haji. Ya, ucapan-ucapannya ya akrab dengan ya Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah, la haula wa la quwata illa billah. Akrab, berjanji insya Allah. Tapi ada komentar yang saya dengar langsung. Pak Haji beritahu aja Pak. Pak Haji Pak Agus yu beritahu mana orang bangsa beritahu aja. Orang miskin, ya terlalu. Ini kalau sudah menjadi catatan masyarakat, apalagi banyak masyarakat, na'udzubillah. Termasuk juga kalau kita katakanlah serakah. Orang tahu kita serakah. Kita kasar, orang tahu kita kasar. Kita cuek, orang tahu kita cuek. Lalu sudah menjadi, na'udzubillah. Atau kita, mohon maaf, sudah dikenal masyarakat. Apa contohnya? Ada orang luar datang bertanya, Pak, saya datang dari titik-titik. Nah,
datang ke sini mencari seseorang, namanya itu, kerjanya itu, nah, kabarnya alamatnya ini. Ya itu rumahnya, tidak ada Pak. Nah, ada masyarakat yang berkomentar, Anda susah carinya itu. Tunggu saja waktu sholat. Ada masyarakat yang sudah berkeyakinan karena sudah berulang-ulang. Tunggu saja waktu sholat. Lihat nanti. Biasanya dia duduk di sana. Itu bagus sekali. Tapi ada pula yang sebaliknya. Ya, saya cari. Syano. Saya namanya Syano. Nama-nama kok. Susah jadi mah. Di meja domino. Wah. Masyarakat mengetahui bahwa kita hobi domino. Lihat soal meja domino, basuhnya mah. Lihat di kolam pancing, basuhnya mah. Atau mohon maaf. Ya, ada orang yang sudah menandai kita. Kalau kami ngecek di beliau, ingin urusan sukses, urusan wak lancar, kandak boleh minta berlaku, mulai salah cerita janji yang lalu mah. Itu ada tu itu. Mulai cerita janji yang masuk sekali mas. Nah, jarang yang gawat sih. Masyarakat mengenal, berarti gitulah tanya yang mana. Ya, begitu akrab dengan anjing. Ya meskipun anjing itu tapi bagaimanapun dalam pandangan umat Islam anjing itu bermasalah. Ya paling tidak bermasalah dengan soal kesucian. Ya bermasalah dengan ibadah. Ada orang-orang tertentu sudah lengket itu. Kalau ada rencana, ada buka suit nangis jebel dia. Mulai cerita janji yang masuk atau macam. Masyarakat mengenali itu jadi saksi nanti. Jadi ibu-ibu, bapak beradir, itu ada semacam tren akhir-akhir ini, terutama di media sosial. Ya, apakah itu di WA, apakah itu di Facebook. Saya jadi saksi beliau adalah orang baik. Apa maksudnya itu? Supaya pernyataan itu bermanfaat dalam perhitungan atau hisab beliau nanti di padang mahsyar. Jadi tidak sekedar menghibur. Kita memang disuruh juga menghibur, tapi kita juga disuruh mengucapkan sesuatu yang ada manfaatnya, apalagi dalam bentuk doa langsung. Ini doa ini sedikit dia. Karena doa ini tidak juga panjang, tapi tidak banyak pula yang tahu. Ketika melayat jenazah, melayat jenazah, ada yang tertegun, ada yang bisik-bisik, tapi apa yang dibaca kadang-kadang tidak jelas juga. Padahal kalau kita telusuri, ada yang maksur dari Nabi. Apa misalnya? Kita disuruh mendoakan, minta ampunkan, ini yang banyak ini. Ada doa mintakan ampun untuk orang yang telah wafat. Misalnya ketika suami Ummu Salamah wafat, itu Nabi melayat sambil membarut wajahnya, memejamkan matanya. Nabi berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah. Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah,
ampunilah Abu Salamah. Ya, jadi panggilan orang tadi Abu Salamah. Ya, Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya, kalau kita tentu menyesuaikan. Kalau yang meninggal itu si Ahmad, Allahumma gfir li Ahmad. Kalau namanya si Hasan, Allahumma gfir li Hasan. Ya, kalau namanya si Amir, Allahumma gfir li Amir. Nah. Lalu apa lagi? Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Tinggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Gantikanlah ia untuk keluarga yang ditinggalkannya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ampuni kami dan dia, oh Tuhan, penguasa pengatur semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Lapangi kuburnya dan sinari kuburnya. Atau di antara doa yang maksud dari Nabi diucapkan ketika kita melayat jenazah teman kita, jenazah orang Islami. Jadi memohonkan ampunan kepada Allah. Dan ada hadis menyatakan bahwa malaikat-malaikat yang berada di sekitar mayat, itu ada hadis menyebut bahwa masyarakat malaikat berkerumun di sekitar jenazah yang masih disemayamkan di rumah duka. Apa kerja malaikat tadi? Yu'amminuna. Mereka mengaminkan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut para pelayat. Nah, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita yang hadir memang berdoa baik untuk yang bersangkutan. Tapi kalau ratok yang muncul diaminkan oleh malaikat, hancurlah kita. Apa itu ratok? Ya kata-kata penyesalan. Kata-kata yang berisi protes. Kadang-kadang disusun dalam bait-bait pantun. Isinya penyesalan. Isinya tidak rela. Nah, salah satu di antaranya si mancuang di pari putih, jaraja di tanah taban, sampai bagantuang nalah putih, sampai berpijak nalah taban, amin kecil malaikat. Ngeri itu, ngeri. Diaminkan oleh malaikat kita menyatakan sampai bagantuang nalah putih, sampai berpijak nalah taban, amin kata malaikat. Dikabulkan oleh Allah, hancurlah kita. Ini kereta lah baranti tentang batu tabah. Sebanyak kurang nama rasai tiburi kami tapi banana ruji yang dua nama rawi atau nalahi. Amin kita malaikat. Alhamdulillah. Jadi itulah ibu-ibu, bapak berhadir, ya, pernyataan kesaksian bahwa orang yang disebut meninggal dunia adalah orang baik. Itu ada dasarnya, ada sumbernya, dan bisa kita telusuri. Di antaranya dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim khusus pada bab jenazah. Sampai di situ kita berikan kesempatan kalau ada yang ingin bertanya atau berkomentar. Silakan. Iya, Pak. Iya, iya. Oh, itu. Iya. Jadi itu tidak dibikin-bikin, tidak dibuat-buat. Ya. Jadi memang sesuai dengan kenyataan.
Orang yang baik kita akui baik. Kalau maliang gadang baru kita orang baik. Singkah orang baru kita baik. Tidak, itu memang berbohong. Cuma kalau dulu, dulunya jahit, dulunya singkah, kemudianlah tobat, tak boleh jawab masa lalu tu Pak. Bado solo kita Pak. Sabitlah yang terakhir. Yes ya, orang yang masa hidupnya kalau yang ideal itu sajak dari ketik nasya'a fi ibadatillah. Itu yang idealnya. Dari ketik sampai akhir hayat. Orang yang taat beragama, orang yang berjalan lurus, ya, tidak pernah menyimpang. Tapi ada yang dahulunya bergelimang maksiat. Tapi di saat-saat akan meninggal taubat nasuha. Itu termasuk baik. Yang kasihan kita, na'udzubillah, janganlah kita termasuk yang begitu. Awalnya orang baik, sejak kecil orang baik, orang taat beragama. Suatu saat menyimpang. Menyimpang karena memang paham itu yang menyimpang, salah pemahaman, dapat informasi yang tidak benar, berubah sikap. Di saat menyimpang itu nyawa melayang, su'ul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu dinilai di akhir, final. Jadi memang kalau dalam pertandingan turnamen memang di akhir itu, di final lah, tentu kalah menang. Kalau di final, walaupun babak kualifikasi menggebu-gebu, tapi tiba di final anjlok, enggak ya. Jadi ada yang ya dari awal sampai akhir hayat tidak pernah menyimpang. Itulah yang paling ideal. Kok tiba di sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, terkenal tu Pak, karramallahu wajhah. Tapi ada yang dulunya jahiliyah, dahulunya jahat, ya berlumur darah, tapi akhirnya tobat nasuha dan banyak jasanya. Itu yang banyak. Ada yang memang akhir hayatnya su'ul khatimah, mati bunuh diri. Itu dalam Sahih Bukhari itu. Orang yang dikira sebagai ahli surga oleh sahabat, tunggu kata Rasulullah, lihat. Dia ada hadis judulnya Innamal a'malu bil khawatim. Kasusnya memang ada seseorang yang banyak amalnya berjasa, tapi suatu saat dapat ujian, luka-luka berat dalam sebuah pertempuran. Tidak tahan sakit lama-lama, mati indah, nasihat indah pula, akhirnya bunuh diri. Maka masuklah dia ke dalam neraka. Tidak ada sebab tobat. Kalau bunuh diri tidak ada tobat. Jadi itu spontan apa adanya. Ya orang baik kita sebut dia orang baik. Jadi tidak didiam saja. Orang baik kita sebut dia orang baik. Tapi kalau orang jahat kita sebut orang baik itu demi menghibur seseorang, kita berbohong, tidak juga benar. Silakan kalau ada yang lain. Ya, Pak. Iya, Pak. Semasa hidupnya? Dukun. Ya dukun, Pak? Oh, dukun. Jadi dukun itu kan ada dua macam, Pak. Ada dukun dalam arti tabib biasa. Ya, mengobati orang dengan obat-obat alamiah, tidak ada masalah. Tapi kalau dukun dalam arti kahin, sahir, cuma kalau seseorang itu dalam Islam artinya mengaku sebagai Muslim, ia lay salat, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengamalkan syariat Islam, cuma ia dukun. Dukun kok kadang-kadang ya rumit juga, Pak.
Ada orang taat ibadah, Pak. Ustaz, buya. Tapi terlibat lo badukun-dukun. Bukan hasilnya lo. Keceknya menolong. Misalnya, Pak. Ada orang ngaku kamu, Pak. Mengaku minta maaf. Kesalahan mak. Mau anak mak di, mak iyalah salah. Salah mak. Dulu ada orang minta tolong, mu kasih amoy eloknya. Ya ingin ambil buya jadi menantunya. Apa supaya bisa jadi dukuni. Tapi tidak berhasil. Kan ada salah mak caranya. Udah ngeri, Pak. Ini babi unggun. Bati lanjang bule. Di buku api itu dibayangkan. Auzubillah. Tapi tidak berhasil. Jadi awak lah bersalah. Tapi tujuan belok. Orang tu orang kampung awak. Itu contoh memang tu dukun-dukun tu bakawan jo setan, Pak. Tapi kalau ya lah tobat, dapat. Jadi nyolai salat. Lai salatnya, Pak. Lain tidak keluar dari Islam, cuma berdukun. Termasuk juga dukun yang, mohon maaf, banyak di kampung-kampung. Mencari penyakit dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Contoh tidak masuk akal, Pak. Ya, telur ayam. Sakitnya cari telur ayam. Buang sakit je telur ayam. Buang sakit je badah ayam. Itu di kampung masih banyak tu. Nak masuk sebenarnya tu, Pak. Tapi orang di kampung juga keyakinan selain. Maka nak masuk apa? Kamu pernah mau protes tu, Pak? Mau protes, Pak? Kita akan yuta. Apa nak yuk? Dicara kalau ayam tu, Pak. Tu dia tak dia teh pirang ketek akan yuk tu. Apa nak yuk? Tapi dia orang nak sakit, ia nya ndak ada cerita, Pak. Pokoknya sehat. Cari dia akan ada lapisan. Itu biasa saja. Itulah, Pak. Badah ayam. Cari dia. Organ tubuh ayam tak sama juga awak dah. Tapi di kampung orang percaya, Pak. Contoh tak sama, Pak. Kalang ayam coba dia buat tu, Pak. Ibadah ayam tu dicari sakit kalang ayam tadi. Kalangnya nak sakit. Kok tiba di manusia apa tu, Pak? Garang kalang lain, Pak. Di sana garang kalang apa nak akui. Tapi nang kalang ada lambung ada. Makanan kau diolah di lambung baru pergi ke usus. Tapi di ayam ada kalang. Mengolah makanan yang kare-kare selesai di kalang tadi, Pak. Itu contoh sederhana. Betul lo dia awak pelapasan awak dua ayam cieknya. Kan ya, Pak? Ayam ciek pelapasannya, Pak. Dia awak dua kan. Membedakan tadi. Itu contoh. Tapi ya, orang kalau lah sakit, apalah sakit balik, tak tentu itu dah. Ada dukun itu kerana sana sakit. Boleh. Cari ayam siku. Itu pada suan. Tu dah. Amu pernah terlibat dulu tu, Pak. Pernah terlibat ketika masih remaja. Ya suku beraja, Pak. Dukun-dukun baca caranya, ana dibaca. Tawa Allah, tawa Muhammad, tawa baginda Rasulullah, Allah Ta'ala nak punya tawa Nabi Muhammad nak manawa lidah urat tawa. Sehat kata Allah, sehat kata Muhammad. Barakat kalimah la ilaha illallah. Kalimat kau dari mana pek kau? Sehat kata Allah, sehat kata Muhammad. Itu kan syirik tu aja. Dulu tak terasa tu, Pak. Sehat kata Allah, sehat kata Muhammad. Itu syirik tu, Pak. Mana syirik? Menyiharkan Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Anak kita ko mau beknya, bukan menyembuhkan. Jadi itu contoh. Jadi berdosakah kita menyolatkan seseorang yang beragama Islam tapi terlibat dukun? Tidak, saudara. Ya, cuma sebenarnya syirik ko juga tidak lo samur, Pak. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Anak syirik jali ku yo, Pak. Tak usah, Pak. Asal orang menyembah patung, tu berdosa nya yang tepat. Patung nya sembah, jawi nya sembah, bulan nya sembah, matahari nya sembah. Tu you benar. Tapi kalau syirik khafi, awak banyak kena itu, Pak. Banyak kena, Pak. Contoh syirik khafi.
Ria. Si awak kau tak karya Pak. Jangan kena awak lah ya Pak. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak berdosa. Sahabat Nabi pernah kan ditegur tu Pak. Menyabut-nyabut jasa kan dia tu Pak. Ketika terjadi perdebatan siapa yang akan jadi khalifah, kan berebut Pak. Antara Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin menyabut-nyabut kelebihannya Rasul. Kami Muhajirin dan Nabi Muhajirin. Kita orang Ansar. Kami yang membela, kami yang menolong. Ya sabut itu, ya sabut itu. Itu yang menyabut jasa. Jadi riya itu syirik juga syirik khafi, syirik kecil. Kalau di situ itu tidak sampai menghalangi kita untuk menyolatkan. Tapi kalau syirik jali, itu ya Pak, tidak boleh apa. Nah, minta ampun kan tidak boleh apa. Maka nalin nabiyyi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun kerabat sendiri, ayah kandung, ibu kandung, paman kandung. Nabi kena tegur. Ketika kamu mendoakan ibu beliau tidak boleh. Pergi ziarah silakan, tapi mendoakan tidak boleh. Mendoakan paman tidak boleh. Berarti jadi kalau mendoakan orang-orang yang tidak tergolong syirik atau syiriknya syirik khafi, itu insyaallah aman. Baik. Iya Pak, silakan. Iya Pak. Bunuh diri. Pak? Pak? Bunuh diri. Ya. Berdampak ke orang tua. Oh itu. Jadi Nabi pernah ada 2 kasus Nabi tidak namuh menyolatkan Pak. Ada 2 kasus kesalahan orang Islam di zaman Nabi tidak namuh menyolatkan, tapi tidak melarang sahabat menyolatkan. Pertama, koruptor. Kedua, mati bunuh diri. Nabi tidak mau dapat, tapi bukan tidak melarang. Sallu ala sahibikum, amma ana fala. Silakan, yang muslim silakan, saya tidak. Jadi 2 kasus. Nabi tidak bersedia menyolatkan jenazah orang Islam di zaman beliau, ya, tapi tidak melarang sahabat. Nah, itu pertama, koruptor, ghalin, bahasa ghalin atau koruptor. Kedua, mati bunuh diri. Jadi tidak dosa jemaah. Sebab kalau beli kita, nyo awak kau tidak boleh standar ganda. Ada standar ganda. Kalau kan ada kasus, tidak jauh dari sikol Pak. Ada kasus dulu Pak. Ada orang mati baku juit. Takik dari pasar Solok. Lalu dibawa orang ke musala. Wah, pengurus menyebut kami lari ya. Maka lari Pak. Ini mati bunuh diri. Ini maka lari mati bunuh diri. Ini kau dosa kadang. Kan dia berdosa itulah maku gitu menyolatkan supaya diampuni. Kalau tiba dia anak Pak, batu Pak. Ya. Awak kalau nak tulis Pak cuma. Awak kalau tak tulis ko. Kini yo rajin kita beribadah. Kini ko yo lagi taat. Esok nak tulis gua. Tak lulus ujian, bari ujian bunuh diri. Kau lari orang baik kira Pak. Jadi Nabi tidak melarang. Ya, artinya masih bisa kita salatkan dengan harapan mudah-mudahan dikabulkan Allah. Nah, jadi orang yang mati bunuh diri boleh disalatkan, tidak dilarang. Cuma Nabi tidak salat sebagai peringatan keras. Nabi tidak mau menyolatkan sebagai az-zajru, peringatan keras dari beliau bahwa ini persoalan sangat berat. Tapi Nabi tidak melarang. Apalagi orang tua. Orang lain sudah dilarang, apalagi orang tua Pak.
Anak awak bunuh diri, ayah awak bunuh diri, kakak kandung bunuh diri. Tentu kita ingin juga Pak, melihat peluang untuk bisa diselamatkan. Selamat juga nanti aku lihat ada pulang selamat juga. Itu harapan kita Pak. Mulia Pak. Nah, cuma kalau inyolah pindah agama, kalau pindah agama tu murtad anda. Cerita. Tapi kalau bunuh diri, korupsi, itu dua tu Nabi nak masalah Pak. Cuma tidak melarang para sahabat. Korupsi itu ketik saja Pak. Tapi Nabi sangat benci Pak. So, korupsi itu khianat, sikap berkhianat. Hanya batu hias, rampasan perang, hasil penumpasan Bani Khaybar. Ada di antara yang ikut menumpas tadi, nampaknya salah satu rampasan itu batu hias. Tidak mahal Pak, cuma hanya sangat suka langsung nyambil. Tak nyerahkan ke komandan kapal 5 dulu, langsungnya takwi kan dah jatuh kayaknya. Nabi tahu. Dia mati, dia tahu dia sahabat, si anu telah wafat Rasulullah. Sallu ala sahibikum. Apa salahnya Rasulullah? Ghalin terus. Dia korupsi. Korupsinya tidak gadang Pak. Apalagi kok korupsi gadang baralah ka barik dosa tu Pak. Batu hias tidak terlalu mahal. Tapi Nabi tidak mau menyolatkan. Baik. Kita habis waktu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.